Kinematika menjelaskan bagaimana sebuah benda bergerak, mulai dari diam, berubah posisi seiring waktu, hingga bergerak dengan kecepatan tertentu. Namun, ketika sebuah gaya bekerja, gerak itu berubah. Inilah dinamika. Gaya dapat menyebabkan percepatan, dan kondisi seperti tegangan tali serta gravitasi ikut mempengaruhi arah dan sifat geraknya. Inilah konsep dasar memahami gerak benda dalam fisika. Perkenalkan, nama saya Evan Arsya Pradita, NIM 251724007, dan saya Renal Harin dengan NIM 251724027. Kami berdua dari kelas 1 ATPTL, program studi Teknologi Pembangkit Tenaga Listrik, jurusan Teknik Konversi Energi. Kami di sini ingin menjelaskan mengenai soal UTS mata kuliah umum fisika terapan dengan dosen pengampu Bu Kamila Muna. Mari kita mulai penjelasannya. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya dari nomor 1 pilihan ganda. Di sini tertera bahwa besaran yang memiliki satuan kilogram meter second pangkat min 2 adalah, kita tahu bahwa kilogram merupakan satuan dari massa dan meter per second kuadrat merupakan satuan dari percepatan. Dan ini kilogram dikali meter per second kuadrat, yang artinya massa dikali dengan percepatan. Dan kita tahu bahwa massa dikali percepatan ialah menghasilkan gaya. Maka satuan kilogram meter second pangkat min 2 itu merupakan satuan dari gaya. Baik, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 2. Soal nomor 2 yaitu pernyataan berikut yang salah tentang vektor adalah: A. Resultan dua vektor 0 jika besar keduanya sama dan arahnya berlawanan. B. Perpindahan dapat dijumlahkan secara vektor tetapi jarak tidak. C. Komponen vektor dapat bernilai negatif walaupun besar vektor selalu positif. D. Perkalian titik atau dot product antara dua vektor selalu menghasilkan vektor. Dan E. Vektor satuan hanya menunjukkan arah tanpa informasi besar. Baik, sekarang kita coba analisis poin-poinnya satu persatu. Yang pertama, A. Resultan dua vektor 0 jika besar keduanya sama dan arahnya berlawanan. Misalnya di sini ada contoh vektor A yang besarnya itu 5 Newton, arahnya ke kanan, dan ada vektor B yang besarnya sama yaitu 5 Newton dan arahnya ke kiri. Nah, di sini berarti arahnya berlawanan tetapi besarnya sama. Nah, di sini maka resultannya adalah 0. Jadi pernyataan A ini benar. Kemudian yang B, perpindahan dapat dijumlahkan secara vektor tetapi jarak tidak. Nah, seperti yang kita tahu, yaitu perpindahan itu memiliki arah. Artinya ini adalah suatu besaran vektor. Kemudian jika jarak hanya menunjukkan panjang lintasan atau skalar, jarak ini tidak bisa dijumlahkan dengan aturan vektor. Maka pernyataan yang B ini juga benar. Kemudian yang C, komponen vektor dapat bernilai negatif walaupun besar vektor selalu positif. Nah, di sini saya ambil contoh, misalkan ada vektor arahnya ke kiri atau ke bawah. Nah, berarti di sini komponen X atau Y-nya itu bisa negatif. Tetapi besar vektor dihitung dengan cara mengakarkan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Yang artinya di sini hasilnya selalu positif. Maka jawaban C ini benar. Kemudian coba kita yang D. Perkalian titik atau dot product antara dua vektor selalu menghasilkan vektor. Nah, di sini dot product atau hasil kali titik itu menghasilkan skalar, teman-teman, bukan vektor. Contohnya di sini yaitu A dot B itu sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali dengan cos theta. Nah, hasil perhitungan ini itu menghasilkan bilangan atau skalar. Jadi pernyataan D ini salah. Kemudian yang terakhir yaitu vektor satuan hanya menunjukkan arah tanpa informasi besar. Nah, di sini vektor satuan itu memang mempunyai besar atau magnitudo yaitu 1. Kemudian vektor satuan juga menunjukkan arah. Yang artinya vektor satuan itu hanya menunjukkan kemana
besaran itu bekerja, tetapi dia tanpa menjelaskan seberapa besar besaran itu bekerja. Jadi untuk jawaban nomor 2 itu adalah yang D. Oke, selanjutnya kita akan membahas nomor 3. Di sini nomor 3 itu pertanyaannya, pernyataan yang benar tentang gerak lurus berubah beraturan atau GLBB adalah A. Kecepatan tetap tetapi percepatan 0, B. Kecepatan dan percepatan berubah-ubah, C. Kecepatan berubah, percepatan 0, D. Kecepatan berubah, percepatan tetap, E. Kelajuan tetap, percepatan berubah setiap satuan waktu. Kita tahu bahwa dalam gerak lurus itu ada 3 kata kunci penting atau 3 prinsip. Gerak lurus itu lintasannya lurus, yang artinya tidak ada kecepatan yang berubah-ubah, dan juga percepatannya 0, itu gerak lurus. Lalu yang kedua itu yang berubah, artinya kecepatan itu tidak tetap dan ada perubahan kecepatan, yang artinya ada percepatan, percepatannya tidak 0. Lalu yang ketiga itu ialah beraturan, perubahan itu terjadi secara tetap, artinya percepatan konstan. Nah, kita analisis satu persatu dari setiap opsi. Yang pertama, kecepatan tetap tetapi percepatan 0. Dan ini salah karena kita membahas tentang GLBB, berubah beraturan. Kita lihat dari prinsipnya berubah beraturan, yang artinya itu dia memiliki percepatan tetapi percepatannya konstan, sementara di sini percepatannya itu 0. Lalu yang opsi kedua itu kecepatan dan percepatan berubah-ubah. Dan ini jelas salah karena kecepatan dan percepatan dalam GLBB itu perubahannya itu terjadi secara tetap, karena ini GLBB, berubah beraturan, yang artinya kecepatan atau percepatannya itu tetap. Lalu opsi C, kecepatan berubah, percepatan 0, jelas salah karena percepatannya 0. Sedangkan dalam GLBB percepatannya itu tidak 0, atau bisa tetap atau bisa berubah-ubah. Lalu yang keempat yaitu opsi D, kecepatan berubah dan percepatan tetap. Nah, ini benar karena percepatannya tetap, kecepatannya berubah, itu selaras dengan prinsip gerak lurus berubah beraturan. Lalu kita analisis juga opsi E, kelajuan tetap, percepatan berubah setiap satuan waktu. Ini jelas salah karena kelajuan dalam GLBB itu berubah dan percepatannya itu tetap, tidak berubah. Oke. Baik, sini saya lanjut untuk nomor 4. Pertanyaannya, hukum 3 Newton menyatakan bahwa A. Setiap aksi selalu menimbulkan reaksi yang searah dengan besar yang sama. B. Benda cenderung mempertahankan keadaannya, tetap diam atau bergerak lurus beraturan. C. Gaya merupakan perubahan momentum terhadap waktu. D. Gaya aksi reaksi yang diberikan pada sebuah benda yaitu besarnya sama. Dan E. Gaya aksi dari suatu benda akan menimbulkan gaya reaksi dari benda lain yang besarnya sama dan arahnya berlawanan. Nah, coba kita di sini mengulas kembali sedikit tentang konsep hukum 3 Newton. Di sini jadi jika benda A memberikan gaya pada benda B, maka benda B itu akan memberikan gaya yang besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan terhadap benda A. Jadi di sini konsepnya yaitu FAB itu sama dengan negatif FBA, yang artinya di sini gaya aksi dan gaya reaksi itu tidak bekerja pada benda yang sama. Kemudian gaya yang diberikan itu sama, tetapi arahnya berlawanan. Nah, dari situ coba kita analisis untuk opsi jawabannya satu persatu. Yang A, setiap aksi selalu menimbulkan reaksi yang searah dengan besar yang sama. Ini salah ya teman-teman. Di sini arahnya itu bukan searah, melainkan berlawanan. Kemudian opsi yang B, benda cenderung mempertahankan keadaannya.
tetap diam, atau bergerak lurus. Ini juga salah ya teman-teman, ini bukan merupakan bunyi hukum 3 Newton, melainkan ini adalah bunyi hukum 1 Newton atau hukum inersia. Kemudian untuk opsi C, gaya merupakan perubahan momentum terhadap waktu. Nah, di sini juga kurang tepat teman-teman, karena pada dasarnya konsep hukum 3 Newton itu gaya aksi itu sama dengan gaya reaksi yang arahnya berlawanan. Sedangkan pada opsi ini, gaya merupakan perubahan momentum, yang dimana perubahan momentum ini jika dirumuskan itu sama dengan massa dikali dengan volume. Nah, kemudian jika kita massa dengan volume ini kita satukan dengan dp per dt, maka m-nya itu akan keluar dan menghasilkan m dv per dt, yang dimana dv per dt itu merupakan turunan dari percepatan. Maka pada opsi ini itu menjelaskan hukum 2 Newton atau F sama dengan massa dikali percepatan. Kemudian untuk opsi yang D, yaitu gaya aksi reaksi yang diberikan pada sebuah benda besar yang sama. Nah, ini kurang tepat juga ya teman-teman. Di sini gaya aksi reaksi itu tidak bekerja pada satu benda yang sama, melainkan pada dua benda yang berbeda. Kemudian untuk opsi yang terakhir atau opsi E, yaitu gaya aksi dari suatu benda akan menimbulkan gaya reaksi dari benda lain yang besarnya sama dan berlawanan arah. Nah, ini tepat sekali teman-teman, sesuai dengan konsep kita yang awal tadi, yaitu gayanya itu besarnya sama dan arahnya berlawanan. Jadi untuk jawaban nomor 4 adalah yang E. Baik teman-teman, sekarang kita lanjut ke nomor 5. Nomor 5 itu besar dan arah vektor Z sama dengan 3i min 4j adalah A 5 dan sudutnya 307 derajat, B min 5 dan 307 derajat, C 5 dan 53 derajat, D min 5 dan 53 derajat, dan yang E 5 dan 37 derajat. Nah, di sini ada vektor Z ya, vektor Z sama dengan 3i min 4j, yang dimana di sini I, J, dan satu lagi K. Di sini kebetulan tidak ada K-nya. I, J, K ini merepresentasikan X, Y, dan Z ya teman-teman. Maka di sini kita bisa mengambil data, itu di sumbu X-nya itu 3 dan sumbu Y-nya itu min 4 teman-teman. Nah, karena di sini X-nya 3 dan Y min 4, maka arahnya ini akan ke kanan bawah teman-teman, atau di kuadran 4. Kemudian untuk kita mencari besarnya, kita bisa menggunakan rumus seperti ini teman-teman. Jadi mutlak vektor Z itu sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kemudian kita masukkan aja angkanya, itu akar 3 kuadrat ditambah min 4 kuadrat, itu menghasilkan besar vektor Z 5. Setelah kita mengetahui nilai besar vektor Z sebesar 5 yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, kita akan lanjut mencari nilai dari sudut atau arah dari vektor Z itu sendiri. Kita akan menggunakan rumus theta sama dengan tan pangkat min 1 Y per X atau arctan Y per X. Langsung kita masukkan saja nilainya. Arctan Y-nya itu min 4 dan X-nya itu 3. Lalu kita kalkulasikan menggunakan kalkulator, didapatlah min 4 per 3 itu hasilnya min 1,333 sekian. Lalu kita kalkulasikan lagi menggunakan kalkulator, didapatlah hasil dari arctan min 4 per 3 ini yaitu sebesar negatif 53 derajat. Dimana bila kita jadikan nilai ini positif, maka nilainya itu akan menjadi 307 derajat. Di mana nilai ini didapat dari 360 derajat dikurangi 53 derajat. Didapatlah nilai sudut dari vektor ini atau arahnya itu sebesar 307 derajat. Lalu didapatlah jawaban yang benar, itu ialah jawaban opsi yang A, dengan besar vektor sebesar 5 dan arahnya sebesar 307 derajat. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke soal uraian ya teman-teman. Di sini nomor 1, sebuah vektor perpindahan R dalam bidang 2 dimensi diberikan oleh persamaan
R terhadap T sama dengan 3T kuadrat min 2T I ditambah 4T min T kuadrat J, dimana T nya dalam satuan detik, teman-teman. Kemudian di sini untuk yang bagian A kita disuruh menentukan kecepatan sesaat atau V terhadap T dan percepatan sesaat atau A terhadap P, teman-teman. Jadi konsepnya adalah untuk yang kecepatan sesaat itu merupakan turunan dari jarak terhadap waktu, teman-teman, atau dx per dt. Kemudian di sini kita lihat di sini ya persamaannya itu ada I dan J yang merupakan representasi dari X dan Y. Kita kelompokkan ya masing-masing. Untuk I-nya ini atau X-nya itu 3T kuadrat min 2T, kita turunkan ya menjadi menghasilkan kecepatan di sumbu X sama dengan 6T min 2. Kemudian juga kita sama untuk yang komponen J atau Y-nya ini 4T min T kuadrat, kita turunkan menjadi atau menghasilkan kecepatan di sumbu Y sama dengan 4 min 2T, teman-teman. Nah, kemudian untuk mencari kecepatan sesaat atau V terhadap T, kita gabungkan, teman-teman, antara Vx dan V-nya ini menjadi seperti ini, teman-teman, menjadi komponen I dan J. Maka diperoleh di sini V sesaat atau V terhadap T sama dengan 6T min 2I ditambah 4 min 2T J. Jangan lupa satuannya yaitu meter per sekon. Kemudian untuk yang percepatan sesaat atau A terhadap T, konsepnya itu percepatan adalah turunan kecepatan terhadap waktu, teman-teman, atau dv per dt. Ini juga sama, teman-teman, kita kelompokkan ya untuk yang komponen I dan J nya ini menjadi X dan Y, teman-teman. Di sini yang I atau yang X kita lihat 6T min 2, kita turunkan terhadap T, teman-teman, menghasilkan percepatan di sumbu X itu sama dengan 6. Sama ya, teman, yang di J juga atau yang di komponen Y-nya, kita di sini lihat 4 min 2T, kita turunkan terhadap T menjadi percepatan di sumbu Y sama dengan min 2. Kemudian untuk mencari percepatan sesaat atau A terhadap T, kita juga harus gabungkan ya, teman-teman, komponen X dan Y ini seperti ini, seperti komponen I dan J. Maka diperoleh di sini untuk percepatan terhadap T atau percepatan sesaat itu sama dengan 6I min 2J. Satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Nah, kemudian kita lanjut ke yang bagian soal B. Itu kita disuruh menentukan besar kecepatan dan arah gerak saat T sama dengan 2 sekon. Nah, di sini kita sudah menemukan persamaan kecepatannya, yaitu V terhadap T sama dengan 6T min 2I ditambah 4 min 2T J. Kita ganti ya di sini T-nya ini menjadi 2, teman-teman, karena kita disuruh mencari saat 2 sekon. Maka di sini V dalam 2 sekon sama dengan 6 kali 2 min 2I ditambah 4 min 2 kali 2 J. Maka di sini setelah kita hitung menghasilkan V dalam 2 sekon sama dengan 10I ditambah 0J. Kemudian untuk mencari besar kecepatan kita perlu menggunakan rumus cara mencari besar vektor, teman-teman, dengan cara mutlak dari vektor sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Di sini mutlak dari kecepatan dalam 2 sekon sama dengan akar dari 10 kuadrat ditambah 0 kuadrat, dimana X nya ini 10 dan Y nya ini 0 ya, teman-teman. Maka diperoleh besar kecepatannya itu 10 meter per sekon, teman-teman. Kemudian kita juga disuruh mencari arahnya, teman-teman. Untuk mencari arahnya kita menggunakan rumus theta ya, teman-teman. Theta itu sama dengan tan inverse dari Y per X, teman-teman, yang dimana Y nya itu 0 dan X nya itu 10. Maka 0 per 10 adalah 0 ya, teman-teman. Maka di sini theta dari tan inverse 0 itu ya 0, teman-teman. Jadi untuk arahnya itu dia bergerak di 0 derajat, teman-teman, dari pusat. Jadi untuk yang bagian B ini besar kecepatannya itu 10 meter per sekon dan arahnya itu 0 derajat dari pusat, teman-teman.
Baik teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal nomor 1 bagian C. Apakah percepatan pada saat T sama dengan 2 sekon searah dengan kecepatan? Jelaskan dengan argumen vektor. Jadi seperti yang sudah kita sudah tahu ya teman-teman, untuk yang kecepatannya dia itu memiliki kecepatan sebesar 10 meter per sekon dan arahnya itu 0 derajat dari pusat. Maka di sini kita lihat untuk percepatan saat 2 sekon itu 6i-2j, kita harus mencari tahu dulu berapa besar dari percepatannya dengan cara menggunakan rumus dari besar vektor, yaitu seperti ini teman-teman. Kita tinggal masukkan angkanya, x-nya adalah 6 dan y-nya adalah -2. Maka di sini untuk besar percepatannya itu sebesar 2/10 meter per sekon kuadrat. Kemudian untuk mencari arahnya kemana, kita harus menggunakan rumus seperti tadi teman-teman, yaitu theta sama dengan tan inverse dari y per x, dimana y-nya itu -2 dan x-nya itu 6. Maka di sini kita menemukan tetanya itu sebesar -18,43 derajat, atau jika kita ingin buat dia positif, maka kita harus hitung dengan cara 360 dikurangi 18,43, yaitu menghasilkan angka 341,57 derajat. Dia bergerak di kuadran 4 teman-teman. Maka di sini kesimpulannya, percepatannya itu tetap teman-teman, dia bergerak di sumbu x positif dan sumbu y negatif atau di kuadran 4. Kemudian percepatannya dia arahnya berbeda dengan kecepatan, dia bergerak di kuadran 4, sedangkan kecepatan dia bergerak di sumbu x positif atau di kuadran 1 teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 2. Ini ada soal yang berkaitan dengan gerak lurus ya, baik itu GLBB maupun GLB. Di sini soalnya adalah sebuah pesawat yang terbang mendatar menjatuhkan bom untuk menghancurkan benteng pertahanan musuh seperti di gambar ini. Nah, teman-teman, kita lihat di sini ada pesawat yang terbang di ketinggian 500 meter ya dari permukaan. Dia memiliki kecepatan pesawat atau VP. Kemudian jarak dari pesawat ya dari titik ini ke benteng ini sepanjang 2000 meter. Kemudian kita lihat di sini di soal pesawat terbang mendatar. Artinya di sini pesawat bergerak di sumbu X, teman-teman. Dia tidak bergerak di sumbu Y. Karena dia di sini tidak ada keterangan bahwa si pesawat ini terbang di naik ataupun turun, teman-teman. Maka kita simpulkan di sini untuk kecepatan di sumbu Y-nya ini 0 ya, teman-teman. Kemudian kita lihat soalnya A, berapa waktu yang diperlukan untuk peluru mencapai benteng. Nah, untuk menjawab yang soal A ini, kita menggunakan persamaan gerak vertikal, teman-teman, yaitu Y sama dengan V0Y dikali T ditambah setengah GT kuadrat. Y ini merupakan ketinggian ya, kemudian V0Y itu yang kecepatan di sumbu Y, T ini waktu ya teman-teman, kemudian G ini merupakan percepatan gravitasi. Nah, di sini karena V0Y ini dia tidak bergerak di sumbu Y, maka si V0Y ini 0 ya teman-teman. Kemudian kita masukkan angkanya, 500 sama dengan 0 ditambah setengah 10 ya dikali T kuadrat. T ini yang akan kita cari teman-teman. Kemudian kita operasikan persamaan ini menghasilkan 500 dikali 5T kuadrat. Kemudian T kuadrat sama dengan 500 dibagi 5, 100, dan dihasilkan nilai T sebesar plus minus 10. Kita ambil yang positif teman-teman, karena tidak ada waktu yang negatif. Oke. Jadi waktu yang diperlukan untuk peluru mencapai benteng adalah 10 sekon. Kita lanjut ke soal yang B teman-teman. Berapa kecepatan pesawat tersebut? Nah, di sini seperti yang kita tahu ya teman-teman, bahwa si pesawat bergerak di sumbu X saja. Artinya dia melakukan GLB atau gerak lurus beraturan. Nah, untuk mencari kecepatan yang diketahui adalah waktu dan jarak di sini, maka kita menggunakan rumus jarak sama dengan kecepatan dikali waktu.
Nah, di sini X itu jarak ya teman-teman, sama dengan R di sini. Nah, di sini untuk V0x itu sama dengan VP teman-teman, atau kecepatan pesawat. Karena si VP ini dia bergerak di sumbu X juga, oke. Kemudian kita masukkan saja angka-angkanya. Jaraknya 2000 sama dengan VP dikali 10. Kemudian kita lihat di sini VP itu sama dengan 2000 dibagi 10, yaitu 200 meter per sekon. Jadi untuk kecepatan pesawatnya itu sebesar 200 meter per sekon teman-teman. Jadi untuk kesimpulannya soal nomor 2 ini, waktu yang diperlukan untuk peluru mencapai benteng adalah 10 sekon dan kecepatan pesawatnya yaitu sebesar 200 meter per sekon. Oke, selanjutnya kita akan memasuki pembahasan nomor 3 esai, di mana soalnya ialah ketika benda dihubungkan dengan tali yang melewati katrol tanpa massa dan gesekan. Nah, artinya pada katrol ini massa dan juga gesekannya diabaikan. Benda-benda tersebut bergerak dan koefisien gesekan kinetik antara benda di tengah permukaan meja adalah 0,10. Dan juga diketahui percepatan gravitasi sebesar 10 meter per second kuadrat. Lalu soalnya pada poin A, gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada masing-masing benda. Poin B, berapa percepatan ketiga benda tersebut. Dan poin C, tentukan tegangan pada masing-masing tali. Dimana pada soal ini kita disuruh untuk menentukan diagram gaya, percepatan ketiga benda, dan juga tegangan tali yang bekerja pada tiap masing-masing tali. Oke, kita langsung saja. Diagram gaya pada sistem ini ialah seperti ini, di mana arah dari percepatan sistemnya itu ke bawah, ya, nilai percepatan sistem atau A-nya itu ke bawah. Maka pada benda pertama itu nilai W-nya itu positif dan juga sementara nilai T-nya itu negatif, karena apabila sistem ini dikenakan kerja, maka si gaya berat itu akan searah dengan percepatan sistem, sementara tegangan tali itu akan menarik benda ke atas, jadi nilainya negatif. Maka bisa kita proyeksikan gaya yang bekerja pada benda pertama atau sigma Fy, ya, pada gaya vertikal sigma Fy sama dengan MA itu nilai W-nya positif, W1 positif dikurang T1 negatif sama dengan MA. Nah, sementara untuk gaya pada bidang horizontal tidak ada karena sistem ini tidak menyentuh permukaan bidang, maka nilai sigma fx itu tidak ada. Oke, lanjut bergerak kita ke benda ketiga terlebih dahulu. Prinsipnya sama, benda ketiga seperti benda pertama. Bedanya apabila sistem ini dikenakan kerja, maka nilai W3 itu akan negatif, sementara nilai T3 atau tegangan talinya itu positif, karena tegangan talinya itu akan searah dengan percepatan dari sistem atau arah gerak dari sistem. Nilai T3 nya itu akan ke atas, ya, searah, sementara gaya beratnya itu akan berlawanan, maka nilainya itu negatif. Maka bisa kita tuliskan di sini sigma F Y sama dengan MA menggunakan prinsip hukum Newton kedua, terus T3 min W3 itu sama dengan MA. Lalu kita bergerak ke benda kedua, dimana di benda kedua ini benda ini menyentuh permukaan bidang, maka adanya gaya vertikal dan juga horizontal.
kita proyeksikan terlebih dahulu pada gaya horizontalnya. Sigma Fx sama dengan MA Nah, di sini pada benda kedua ini dipengaruhi oleh 3 komponen, yaitu tegangan tali 1, gaya tegangan tali 1, tegangan tali ketiga, dan juga gaya gesek. Nah, apabila sistem dikenakan kerja, maka nilai tegangan tali 1 ini akan searah dengan arah percepatan sistem, yaitu ke kanan. Sementara tegangan tali 3 itu akan berlawanan, maka nilainya negatif. Bersamaan dengan arah gaya gesek atau nilai gaya gesek itu juga negatif. Maka bisa kita tuliskan T1 positif min T3 min lagi gaya gesek sama dengan M A. Lalu untuk gaya vertikalnya atau sigma Fy nya itu sama dengan 0. Menggunakan prinsip hukum Newton pertama, kan tidak ada percepatan pada gaya vertikal benda kedua ini, nilai gaya normal. Nah, pada gaya vertikal benda kedua ini dipengaruhi oleh gaya normal dan juga gaya berat ke bawah. N min W2 sama dengan 0. Kurang lebih seperti itu untuk proyeksi dari gaya-gaya yang bekerja pada sistem soal nomor 3 ini. Oke, selanjutnya ialah pada poin B, kita disuruh untuk menentukan percepatan ketiga benda. Langsung saja, proyeksi dari benda pertama seperti ini, dan kita tahu bahwa ini akan menggunakan prinsip hukum Newton yang kedua, sigma Fy sama dengan M1A, yang sudah kita jabarkan pada poin A tadi. W1 dikurangi T1, nilai W1 itu searah percepatan sistem dan T1 nya itu berlawanan. W1 min T1 sama dengan M1A. Kita jabarkan W1 itu M kali G, M1 dikali nilai gravitasi, dikurangi T1 sama dengan M1A. Dan kita dapatlah persamaan dari tegangan tali pada benda pertama, T1 sama dengan M1 dikali G dikurangi M1 dikali percepatan. Itu kita masukkan nilainya pada masa M1 itu kan 25 kilo dikali besarnya gaya gravitasi, percepatan gravitasi sebesar 10 meter per second kuadrat, lalu kita kalikan jadi 250 dikurangi dengan M1 25 dan juga A nya ini belum kita ketahui, maka persamaannya akan menjadi 250 dikurangi 25A, dan didapatlah persamaan pertama. Lanjut, proyeksi benda kedua. Benda kedua ini kita menggunakan hukum pertama Newton untuk gaya vertikalnya atau sigma Fy nya. Lalu kita langsung jabarkan saja gaya sigma Fy nya. Komponen yang ada di situ ialah gaya normal dikurangi gaya berat, yang sudah kita jabarkan pada poin A tadi. Gaya normal dikurangi gaya berat sama dengan 0. Gaya normal sama dengan gaya berat, N sama dengan W2. W2 kita jabarkan jadi M2 dikali G. Nilai M2 nya itu sebesar 80 kilo dan nilai percepatan gravitasi sebesar 10 meter per second kuadrat. Kita kalikan, didapatlah gaya normal pada benda kedua sebesar 800 Newton. Lalu pada komponen gaya horizontal atau sigma Fx itu menggunakan hukum kedua Newton, sigma Fx sama dengan M2A. Langsung saja kita turunkan, kita jabarkan komponen yang ada.
T1 min T3 min F. Seperti yang sudah aku jelaskan di poin A tadi, T1 positif karena searah, percepatan sistem, T3 negatif, dan gaya gesek juga negatif karena berlawanan dengan arah percepatan sistem. Lalu gaya gesek kita jabarkan menjadi mu dikali gaya normal, dan kita pindahkan nilai mu dikali gaya normal itu ke sebelah kanan. Kita pindah ruaskan, persamaannya menjadi T1 min T3 sama dengan mu N plus M2 kali A. Lalu kita masukkan nilai mu dikali N, tadi nilai mu nya itu sebesar 0,1, sementara nilai N nya sebesar 800, kita kalikan jadi 800 dikali 0,1 atau 800 dikali 1/10 menjadi 80. Dan juga nilai massa keduanya itu 80. Nilai percepatan kita cari, maka persamaan kedua kita dapatkan T1 min T3 sama dengan 80 plus 80A. Lalu kita lanjut ke benda ketiga, proyeksinya itu sama seperti benda pertama, bedanya ini nilai T-nya yang positif karena nilai T-nya yang searah dengan percepatan sistem. T3 min W2 sama dengan M3A. Lalu nilai W2 kita pindah ruaskan agar positif, T3 sama dengan W2 plus M3A. Kita masukkan nilainya, didapatlah karena nilai W2 itu ini bukan nilai W2, ini seharusnya nilai W3. Ini nilai W3. Nilai W3, bukan nilai W2. Nilai W3 itu karena massa dari benda ketiga itu sebesar 10, maka nilai W3 itu 10 dikali percepatan gravitasi. 10 kali 10 100. Nilai W3 sebesar 100 Newton. Dan nilai M3A nya itu 10A. Didapatlah persamaan T3 sebesar 100 plus 10A. Kita lanjut. Selanjutnya kita akan substitusi ya, persamaan 1 dan persamaan 3 ke persamaan 2. Didapatlah seperti ini, T1 min T3 sama dengan 80 plus 80A. T1 itu persamaan 1 itu 250 minus 25A. Persamaan 3 T3 itu 100 minus 10A. Karena minus ya kita kasih minus, ini negatif. 250 dikurangi 25A, negatif dikurangi 100 min 10A sama dengan 80 plus 80A. Lalu kita operasikan. Di sini 250 dikurangi 100 itu 150, negatif 25A dikurangi negatif 10A, maka jadi negatif 25A ditambah 10A. Oh, ini harusnya positif, sorry, ini harusnya positif. Jadi negatif 25 dikurangi dengan negatif 10, jadinya negatif 35. 150 dikurangi 35A sama dengan 80 plus 80A. Didapatlah dengan kita memindah ruaskan ini komponen 35A ini ke sebelah kanan, jadi, dan ini 80 ke sebelah kiri, jadi 150 dikurangi 80 itu 70, dan 80A ditambah 35A itu 115A. Lalu kita ini pindah ruaskan 115 ke sebelah kiri, jadi 70 dibagi 115 itu kalau kita kalkulasikan itu hasilnya menjadi
0,61. Maka didapatlah nilai percepatan dari ketiga benda ini sebesar 0,61 meter per second kuadrat. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan ke bagian C. Itu kita disuruh mencari tegangan tali 1 dan juga tegangan tali 3 atau tegangan tali pada sistem tersebut. Di sini persamaan pada tegangan tali 1 pada persamaan sebelumnya, opsi B, itu kita memperoleh T1 sama dengan 250 min 25A. Dan juga kita ini dulu kalkulasikan yang T1 dulu, dimana tadi kita mendapat nilai A itu 0,61 meter per second kuadrat. Langsung kita masukkan saja nilai A ke persamaan T1. Jadi 250 dikurangin 25 dikali 0,61. 25 dikali 0,61, kita memperoleh 25 dikali 0,61 itu sebesar 15,25. Kita kalkulasikan lagi, dapatlah nilai tegangan tali 1 sebesar 234,75 Newton. Lalu kita lanjut ke tegangan tali ketiga. Dan kita dapat persamaan tegangan tali ketiga pada poin sebelumnya, poin B, itu sebesar T3 sama dengan 100 plus 10A. Lalu kita masukkan saja nilai A nya 0,61, 10 dikali 0,61 kali 0,61 itu jadi 66,1. Jadi persamaannya T3 sama dengan 100 ditambah 6,1, jadi T3 sama dengan 106,1 Newton. Sorry, ini satuannya belum ya. Dan sekian untuk pembahasan nomor 3. Oke, selanjutnya kita akan membahas soal nomor 4 esai, dimana soalnya itu ialah sebuah mobil 1000 kg melewati tikungan pada jalan yang rata dengan radius 50 meter dan kelajuan 50 km per jam. Apakah mobil akan bisa melewati tikungan itu atau tergelincir jika jalan tersebut kering dan koefisien gesekan statis ban dengan jalan atau μs sebesar 0,6 dan jalan ber-S dengan μs sebesar 0,25. Oke, jadi di sini kita disuruh untuk menentukan apakah mobil tersebut jika melewati tikungan itu akan tergelincir atau tidak, dengan adanya dua syarat: jalan tersebut kering dengan koefisien gesekan statis sebesar 0,6 dan jalan tersebut ber-S dengan koefisien gesekan statis atau μs sebesar 0,25. Langsung saja, diketahui massa sebesar 1000 kg, massa mobil, radius tikungan sebesar 50 meter, dan kecepatan mobil sebesar 50 km per jam. Kita ubah ke meter per second menjadi 13,89 meter per second. 50 dikali 1000 dibagi 3600, dapatlah 13,89 meter per second. Nah, ini untuk syaratnya μs kering 0,6, μs ber-S 0,25. Pertama-tama kita harus menentukan terlebih dahulu gaya normal yang bekerja pada mobil tersebut. Kita menggunakan prinsip hukum Newton pertama untuk proyeksi gaya vertikal atau sigma Fy sama dengan 0. Nah, sigma Fy sama dengan 0 di sini ada dua komponen yang bekerja, yaitu gaya normal dan juga gaya gravitasi atau gaya berat, sama saja. F normal itu berlawanan arah dengan Fg.
maka nilai Fg di sini ialah negatif Fn min Fg. Itu sama dengan 0. Nah, sini kita pindah ruaskan si Fg-nya ini agar nilai si Fg-nya ini positif. Maka jadilah Fn sama dengan Fg. Lalu kita jabarkan Fg-nya itu menjadi massa dikali percepatan gravitasi. Kita tahu bahwa massanya itu sebesar 1000 kg dan percepatan gravitasi di sini yang diketahui ialah 9,8 meter per second kuadrat. Kita tulis dulu percepatan gravitasi di sini ialah 9,8 meter per second kuadrat. Oke. Dan didapatlah nilai dari gaya normal mobil itu sebesar 9.800 Newton. Lalu kita masuk ke poin pembahasan opsi A, dimana ini kita akan menjabarkan diagram gayanya. Diagram gaya, lalu kita tuliskan syaratnya itu μs nya sama dengan 0,6. Lalu kita gunakan prinsip hukum Newton kedua dengan percepatannya itu percepatan sentripetal, karena ini sistemnya itu tikungan, maka percepatannya itu adanya percepatan sentripetal. Sigma fx sama dengan mas. Kita jabarkan sigma fx nya ini sama saja dengan gaya gesekan statis ke arah dalam, yaitu ffr, dan mas nya ini sama saja dengan gaya sentripetal atau fc. Sentripetal. Kita jabarkan gaya sentripetal mas nya ini menjadi a nya itu menjadi v kuadrat per r. Jadi ffr sama dengan mv kuadrat per r. Lalu kita lanjut, jabarkan juga gaya gesekan statisnya ini menjadi μs dikali gaya normal sama dengan mv kuadrat per r. Lalu kita langsung masukkan saja nilai-nilainya. μs untuk opsi A ini itu 0,6 untuk jalan kering, dan gaya normal sebesar 9.800, massa mobil 1000, dan kelajuan mobil. Nah, di sini sepertinya ada salah ketik ya. Kelajuan mobil yang dipakai ini seharusnya yang meter per second satuannya. Oke, kita coret saja yang 50 kuadratnya. Kita pakai yang 13,89 kuadrat. Per radius dari tikungannya itu sebesar 50 meter. Langsung kita kalkulasikan. Didapatlah hasil dari μs kali n ini sebesar 5.800, dan hasil dari m kali v kuadrat per r ini sebesar 3.858,642, di mana gaya gesekan statis pada jalan kering ini lebih besar dibandingkan dengan gaya sentripetalnya atau gaya keluarnya, yang artinya sama saja dalam hal ini mobil tidak akan tergelincir karena mobil menerima gaya ke dalam itu lebih besar dibandingkan gaya keluar. Tidak tergelincir karena gaya gesekan statisnya itu lebih besar dari gaya sentripetal. Syarat tidak tergelincir mobil itu gaya gesekan statisnya itu harus lebih besar daripada gaya sentripetal. Gaya gesekan statis maksimum FFR itu. Oke, kita lanjut ke pembahasan opsi B. Di sini opsi B itu diketahui koefisien gesekan statisnya atau μs-nya itu sebesar 0,25. Atau jalan ber-S ya. Kita masukkan saja nilainya ke μs dikali gaya normal sama dengan m massa mobil dikali kelajuan kuadrat dibagi radius dari tikungannya. Kita masukkan nilai μs nya 0,25, nilai gaya normalnya itu sebesar 9.800, massa mobilnya 1000 kg, kelajuan mobilnya 13,89 dikuadratkan, dan
radius dari tikungan itu sendiri 50 meter. Dan didapat bahwa nilai gaya normal dikali koefisien gesekan statis di sini atau gaya gesek statis maksimumnya itu sebesar 2450 Newton. Dan nilai gaya sentripetalnya itu sebesar 3858,642 Newton. Yang artinya di sini gaya sentripetalnya itu lebih besar dibandingkan gaya gesek statis maksimum. Yang artinya mobil itu berpotensi akan tergelincir karena gaya ke dalam itu lebih kecil dibandingkan gaya keluar tikungan. Sorry, ini satuannya belum untuk tadi ya, yang bagian A itu 5800 Newton dan 3858,642 Newton. Dan mungkin segitu saja pembahasan dari aku untuk nomor 4 esai. Sekian, terima kasih.